Menjadi bintang dengan andalkan nama besar orang tua di era sekarang tidak terlampau sulit. Apalagi bagi anak berbakat dan multi-talented seperti Gempita Nora Martin. Itu terlalu mudah, bagaikan membalik telapak tangan. Namun Gempi tidak mau dikenal hanya karena dia anak gading Martin dan Gisela Anastasia. Ia ingin dikenal sebagai Gempi yang bisa bernyanyi dan berakting. Dan lihatlah, ketika memulai debut di film layar lebar, Gempi langsung mendapat tawaran beradu peran dengan orang tuanya sendiri. Alih-alih canggung, akting Gempi justru memukau banyak orang, termasuk sang produser dan sutradara. Seneng dong, seneng karena dia pertama bisa melatih Gempi lagi. Karena kan ini dia kan umurnya lagi nyoba ini nyoba itu gitu. Walaupun sebelumnya video klipnya sah, tapi ini kan beda banget ini film. Terus kita berusaha meyakinkan Gempi untuk mau dan senyaman mungkin karena kan nggak mudah untuk anak seumur Gempi untuk bermain film gitu kan di set segala macam kan pinginnya yang nyaman belum lagi besok harus sekolah. Gempi kan biasanya tuh jam 8 malam tuh udah pasti tidur biasanya gitu dan ada juga pastinya kendala-kendala di lokasi kayak tiba-tiba hujan deras kita nggak bisa syuting sementara harus outdoor. Nah semuanya itu dikondisikan sama Darto dengan tim jadi Gempinya ya ajaib, Gempinya juga happy. Tapi sayang banget hari ini nggak bisa datang karena pas banget tadi sakit. Jadi mohon doanya biar Gempi cepat sembuh. Sayang banget dia nggak bisa datang. Dan jujur bagus banget. Kita mah nggak masalah selama aman semuanya gitu. Lebih ke ngikut aja sih kita selama ceritanya juga bagus dan ini emang juga support Pak Imam juga kan untuk proyek pertamanya sebagai sutradara. Jadi kita happy bisa ikutan ada di sini. Gempita usianya kini baru 9 tahun, tapi begitu berlimpah keindahan yang ia pancarkan ke dalam dunia kecilnya. Menariknya, meski kecil-kecil begini, Gempita cukup profesional. Adegan atau peran apapun sebisa mungkin ia lakukan dengan total. Saking total, sang ayah sampai memujinya dengan sebutan si cilik yang perfeksionis. Gempi kan juga orangnya kecil-kecil gitu dia tuh perfeksionis juga. Jadi dia udah baca, dia udah baca. Jadi dia tahu kalau misalnya belum waktunya dia atau misalnya aku yang ini, belum dia. Jadi dia udah tahu, ya kan? Banyak gitu. Belum nggak gitu. Jadi suka ngingetin mamanya, suka ngingetin papanya. Iya. Iya, banyak ini diomelin namanya sama Gempi. Ini adegan yang scene pertama. Scene pertama kan yang saya digambar Gisela kan ada Gempi. Udah kan diambil close up-nya Gempi kan untuk reaksinya gimana gitu. Udah nanti aku gimana gitu reaksinya. Oke, reaksi cemas gitu kan udah. Kebetulan tim editor lagi ngiseng ngedit semua. Editor on location. Diedit, nah ekspresi Gempi tuh nggak dimasukin, belum dimasukin. Jadi cuma digambar udah ke Gisela sama ke saya aja, Gempinya nggak ada. Terus Gempi gini kan ngeliat. Terus buat apa dari tadi aku acting gini-gini katanya. belum dimasukin. Belum sabar ya Gempi. Ngapain aku acting gitu. Lucu banget. Jadi kepolosan Gempi lumayan juga buat kita vitamin di lokasi buat semangat ya. Emang udah dari kecil kayaknya udah biasa dia sama dunia seperti ini dan kebetulan ada talentanya jadi kita cuma coba kembangin sesuai yang dia mau aja. Ya, melihat Gempi berada di industri film layar lebar seperti sekarang ini, Gisel dan Gading sangat bangga. Sebuah jalan yang tidak sepenuhnya dipersiapkan, melainkan mengalir begitu saja. Apalagi usia Gempi kini usia yang masih coba-coba. Oleh sebab itu, apapun keinginan Gempi, Gisel dan Gading selalu support. Tapi mengenai jam tidur Gempi, rasanya tidak bisa ditolerir. Tepat jam 8 malam, Gempi harus tidur. Maka menurut Darto, sebagai sutradara di film tersebut, mengaku rela mengubah scene hanya demi Gempi bisa tidur tepat waktu. Wah luar biasa ya, jadi memang lagi-lagi itu ada satu kejadian di mana Gempi kan jam 8 harus tidur. Kita hujan deras, terus masih ada satu scene panjang nih yang harus diselesaikan nih. Cuma tiba-tiba, Pak, Gempi harus tidur jam 8, harus pulang. Aduh, oke ganti scene-nya. Oh yang penting Gempi pulang harus tidur, oke ganti scene-nya. Iya kalau saya sih sebelumnya begitu ditawarin saya ya pasti kan bilang juga pasti. Udah pasti kan tim juga mengerti. Kebetulan kan Gempi bukan belum jadi aktor yang benar-benar syuting banyak gitu. Jadi ini mau nyoba juga. Tapi juga kita tahu Gempi jadwalnya juga sibuk banget, pulang sekolahnya jam berapa. Biasanya juga jam 8 udah tidur. Dan kebetulan memang itulah hebatnya Darto juga. Semuanya pokoknya disulap bisa. Gempi bisa. Toh, terus gantian kita. Toh, bisa nggak gini? Bisa juga. Ya kita bersyukur punya anak talented dan mau juga untuk mencoba hal-hal baru. Ya namanya anak kecil tetap anak kecil di lokasi apa segala macam ya pintar-pintarnya kita lah.
gimana ngejagain mood dia. Nah tadi juga rapotan, bagus hasilnya, jadi memang ya, cuma bisa bersyukur. Ada reward nggak? Cuman anaknya lagi demam, lagi sakit, jadi nggak bisa datang hari ini. Bakat dan talenta yang ditanam kedua orang tuanya sejak kecil sedikit banyak membantu Gempi mengenal lebih jauh banyak talenta indah lain. Tidak melulu nyanyi ataupun berakting, Gempi justru mencoba hal baru seperti menjadi model video klip. Bahkan berkat pengaruh dan popularitasnya, ia lebih banyak dikenal dengan namanya daripada kedua orang tuanya. Kendati demikian, Gempi tetaplah Gempi, gadis mungil dan menggemaskan yang masih menikmati hari-harinya bermain, belajar dan bersenang-senang. Oleh sebab itu, Gading dan Giselle selaku orang tua tetap mengutamakan sekolah sebagai prioritas Gempi saat ini. Saya malah kalau misalnya perannya terlalu banyak gitu, kayak mungkin waktu saya ada di nggak tega gitu, karena saya ngeliat ini orang kan selalu nanya kalau saya punya anak, kamu sekolahnya gimana? Oh homeschooling gini. Terus begitu saya pulang malam dia juga pulang malam, kasihan nggak tega. Jadi sebisa mungkin kalau sekarang mendingan sekolah dulu, enjoy happy. Kalau yang masih bantu-bantu gini masih nggak apa-apa. Dan sebagai orang tua, Giselle dan Gading selalu memberi reward untuk setiap raihan pencapaian dan kesuksesan Gempi. Dan di tahun ini, Gempi mendapat reward liburan ke Korea bersama sang oma. Kalau reward dia mah dikasih ayam goreng udah happy. Kalau liburan emang akan ada rencana liburan, Sarah nemenin oma di Korea nanti. Tapi itu bukan karena ini juga sih.